3:30 lah Pak pagi, tanggal 31. Terus dia malah nanya saya, emang Pak Yusuf berani dan mau jemput saya? Mas, jangan nanya berani nggak berani. Kalau buat saya, kalau untuk kebaikan saya nggak ada rasa takut sedikit pun. Insya Allah saya berani. Bentar Pak Yusuf, dia tanya nyonyanya Astrid, Trit, ini bagaimana kalau dijemput Pak Yusuf? Astrid nyambut. Iya dah, katanya mending Pak Yusuf aja yang jemput. Nah, saya begitu orang percaya sama saya langsung bangkit. Saya punya sifat heroik banyak. Yeah. Orang percaya sama saya dan orang lagi butuh saya harus jaga. Saya bangunin nyonya saya, Pak. Mah, dia bangun. Kenapa? Itu Mas Uya apartemennya mau dibakar. Saya ke sana. Nyonya saya marah. Mau keluar nggak ada supir juga katanya. Orang-orang pada ketakutan ngumpet di rumah. Lu mau ngapain lu? Mencari mati katanya. Saya bilang, Mah, jangan gitu. Dulu teman-teman Tionghoa waktu 98 banyak dibantu sama teman-teman yang muslim, teman-teman pribumi. Sekarang teman pribumi ada kesulitan, ini tanggung jawab saya. Ya Maya, saya bilang gitu. Saya kan harus minta izin sama Nyonya. Nyonya saya tahu karakter saya kan, nggak bisa di stop gitu. Cuman bilang, ya udah dah, terserah lu. Yang penting gue doain lu, pokoknya selamat. Dah, lu jalan bye-bye ya katanya. Udah, saya pakai celana pendek, saya pakai sendal, saya pakai kaos. Saya nyupir sendiri, nggak ada supir. Supirnya kan lagi pulang Pak, weekend itu. Masuk ke dekat Casablanca situ. Di situ saya lihat massa. Mungkin nggak sampai 100 sih, 60-70 orang. Saya buka kaca mobil saya. Assalamualaikum. Permisi. Mereka lihat saya. Babalun, kasih lihat. Mau pulang tuh Babalun, katanya. Dia pikir rumah saya di situ. Kasihlah masuk saya, Pak. Saya kan nggak mau nanya urusan apa, saya tahu mereka gitu. Saya masuk ke basement. Saya bilang, Mas Uya, gue udah sampai nih. Tunggu Pak Yusuf, katanya. Saya nunggu 1 jam, Pak. Sampai kebelet mau kencing ini, Pak. Rupanya kagak ada lift. Dia naik tangga, Pak. Bawa koper 2. Koper pakaiannya semua kayak orang mengungsi, Pak. Laki bini dibawa. Sampai di mobil saya, Pak Yusuf aman nih. Bismillah, Mas Uya pakai jaket, pakai hoodie itu kan. Hoodie. Terus pakai kacamata, pakai masker. Dan Mas Uya duduk depan, ibu duduk belakang. Bu Astrid, saya bilang. Ibu tidur, melonjor. Kan kita bertiga doang. Mas Uya depan. Bismillah ya, Mas Uya. Jangan salahin saya kalau ada apa-apa, tapi saya usaha semaksimal. Doa sama Allah. Bukan saya yang bisa, cuman Allah yang bisa lindungin. Dan insya Allah, masa tidak akan melihat Allah, melihat Mas Uya karena Allah balikan matanya. Ini masa semua. Ya, baca dulu kita dan baca doa. Bismillah kita jalan keluar. Begitu keluar, masa kurang lebih dari 40-50 orang. Saya buka kaca lagi. Assalamualaikum. Bapak, salam. Ya, saya mau buru-buru. Saya bilang, udah saya tinggal jalan. Dibukain jalan, Pak. Sampai di rumah saya. Di rumah saya dia tinggal, Pak. 11 hari. Dan di rumah saya, waktu itu pas nyampe di rumah, nyonyanya langsung kena kasur putra saya, langsung tidur. Karena kecapean. Kecapean. Mas Uya, saya bilang, lu tidur, gue beliin lu bubur. Saya beliin bubur di Pecenongan. Saya beliin bubur, saya bawa masuk. Jam 11 siang tuh udah. Lu makan nih, ntar lu sakit nih. Lagi makan, jendela kena angin. Kumra, Mas Uya, siapa Pak Yusuf, siapa? Nah, trauma ya? Saya bilang, lu trauma kan? Bagaimana teman-teman gua Tionghoa 98? Diperkosa, dibakar, dijarah. Saya bilang, Mas Uya, lu kalau jadi anggota DPR nanti lagi, lu harus bela. Ini semua keberagaman harus lu tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai begini, ini bahaya, saya bilang. Iya Pak Yusuf. Akhirnya 11 hari Pak, singkat cerita di tempat saya. Itu true story, dan saya happy. Karena apa? Teman-teman Tionghoa dulu dibantu sama teman-teman pribumi, sekarang teman-teman pribumi bisa kita bantu. Dan tidak ada toko Chinese satupun yang rusak hari itu, Pak. Bapak lihat, tidak ada orang Chinese satupun. Itulah persatuan dan kesatuan sudah mulai kelihatan titik cerahnya. Itu.